Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pagi hari ini, di hari yang ketiga daurah kita membahas kitab Muqaddimah Jazariyah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daurah ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang baru, yaitu babu ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Pada bab ini kita perlu mengenal bahwa ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya sama, karena baik itu nun sukun ataupun tanwin sama-sama berbunyi apa? N. Contohnya misalkan nun sukun sebelumnya fathah, kita baca an, maka fathatain juga an. Nun sukun sebelumnya kasrah in, kasratain in. Kemudian nun sukun sebelumnya dhammah un, maka dhammatain un. Sehingga saat bertemu huruf hijaiyah hukumnya sama. Ini satu paket. Itulah persamaan antara nun sukun dan tanwin, yaitu sama-sama berbunyi nun sukun, yaitu berbunyi n, an, in, un. Adapun secara rinci definisi daripada nun sukun adalah hiya nunus sakinatul khaliyatu minal harakah, yaitu nun sukun yang tidak berharakat. Maksudnya adalah bertanda sukun, tidak berharakat, karena sukun adalah lawan dari harakah. Harakah artinya gerakan, tanda hidup, sedangkan sukun artinya tenang atau diam, yaitu tanda mati. Sehingga huruf ketika bertanda sukun artinya dia sedang mati. Ats-tsabitatu waslan wa waqafan, yang tetap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Ya, contohnya saat wasal man amana sebagai nun sukun, man amana. Kemudian saat waqaf kita juga baca min saat waqaf, misalkan min. Wa lafdhan wa rasman, dia terucap sebagai nun sukun an, in, un, man. Baik. Kemudian an terucapnya sebagai nun sukun, warasman, dan tertulisnya pun sebagai nun sukun. Jadi terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Wa ta'ti mutawassitatan wa mutatarrifatan, dan dia berada di tengah maupun di ujung kata. Bisa jadi di tengah kata seperti yansuru, yanzuru di tengah kata, atau di ujung kata seperti tadi pada min atau an, itu di ujung kata. Wa asliyatan wa zaidatan, bisa jadi adalah nun sukunnya asliyah. Maksud asliyah adalah asli dari bentuk kata tersebut. Contoh misalkan kata nadhara yanzuru, berarti nun sukun pada yanzuru itu merupakan asli dari bentuk kata tersebut, dari kata nadhara yanzuru. Adapun misalkan pada kata in qasama yanqasimu, asalnya qasama, ya, asalnya qasama. Kemudian ada tambahan hamzah wasl dan ada tambahan nun, in qasama yanqasimu. Falaqa asalnya in falaqa yanfaliqu, fanfalaqa misalkan, maka nun sukunnya di situ adalah tambahan. Maksud tambahan adalah tambahan dari bentuk asal katanya, yaitu falaqah. Jelas sampai sini? Ini namanya nun sukun. Adapun tanwin, tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Jadi asalnya dia harokat double, hanya kemudian ada tambahan suara nun sukunnya. Talhaqu akhiral ismi. Kaidah asalnya dia berada di akhir isim. Jadi hanya masuk pada isim saja. Tidak ada pada fi'il maupun harf. Tidak ada pada fi'il maupun harf. Harf di sini maksudnya harf ma'ani. Harf ma'ani yang antum kenal dalam bahasa Arab, ada isim, harf ma'ani maksudnya kata dalam bahasa Arab, maksudnya ada isim, fi'il dan harf.
Jadi harf ma'ani. Jadi dia tidak ada tanwin ini pada fi'il dan juga harf, adanya pada isim. Kemudian waslan dia hanya berlaku saat wasal saja. Alimun hakim. Alimun maka dia berlaku sebagai nun sukun kapan? Munnya ini saat wasal. Tapi ketika hakimun dia waqaf hakim, maka tidak lagi berlaku sebagai nun sukun. Wa tufariquhu rasman wa waqafan, dan bukan lagi sebagai nun sukun baik secara tertulis karena tulisannya adalah harakat double, fathatain, kasratain, dhammatain, bukan tertulis nun sukun, dan juga tidak berlaku sebagai nun sukun saat waqaf. Ini definisi daripada tanwin. Adapun perbedaan keduanya antum bisa lihat pada tabel ini supaya lebih jelas bahwa nun sukun itu bisa jadi nun sukun asli maupun tambahan. Kita sudah jelaskan tadi. Nun sukun asli contohnya yanzuru, dari nazara yanzuru. Adapun yang tambahan inqasama yanqasimu atau infalaqa yanfaliqu. Asalnya falaqa, infalaqa yanfaliqu, itu tambahan. Baik. Kemudian tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Ya. Contoh tadi misalkan azizan, azizan hakima, azizan itu enggak ada tulisannya nun sukun di situ. Azizan adanya suara nun sukun ini adalah tambahan saja. Adapun nun sukun terucap dan tertulis sebagai nun sukun, sedangkan tanwin terucap sebagai nun sukun namun tertulisnya sebagai harakat ganda. Kemudian nun sukun tetap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Adapun tanwin hanya saat wasal. Kemudian nun sukun ada pada isim, fi'il dan harf. Jadi ada semuanya isim. Misalkan tadi yang ada nun sukunnya mansura, innahu kana mansura, ada nun sukunnya. Kemudian pada fi'il yansuru, yansuru. Pada harf seperti min atau an, itu harf. Sedangkan tanwin kaidah asalnya ada pada isim saja. Kaidah asalnya ada pada isim saja. Contoh misalkan tadi alimun, hakimun, ghafurun, muhammadun dan lain sebagainya. Ini hanya ada pada isim saja. Namun di dalam Al-Quran ada pengecualian pada kata wala yakunan dan lanasfa'an. Ini tanwin tapi masuk pada fi'il. Tanwin, lanasfa'an dan wala yakunan. Asalnya apa? Asalnya adalah wala yakunan. Ini ada nun taukid khafifah, ada nun sukun penguat. Lanas fa'an. Di sini ada nun sukun penguat. Jadi asalnya itu sebenarnya nun sukun. Ya, tanwin di sini sebagai pengganti nun sukun taukid khafifah tadi. Nun taukid khafifah tadi. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Hada afdal syekh. Begini aja. Wa abdilanha ba'da fathin alifa, ini lebih jelas kan? Begini saja. Wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Lanasfa'an lanasfa'a. Jadi kalau waqaf bagaimana? Dengan alif. Lanasfa'a. Yang tadinya nun sukun diganti alif. Lanasfa'an lanasfa'a. Wala yakunan wala yakuna. Demikian. Kemudian ada pada, nah ini kebalik kalau ini. Nanti di sini kebalik. Enggak ada di sini. Baik. Itu tadi pada fi'il ya. Kemudian tambahan ada pada ka'ayyin. Asalnya ini dengan nun, ka'ayyin. Afan. Kebalik ini. Kalau tadi asalnya nun sukun diganti dengan tanwin. Sekarang asalnya tanwin, ka'ayyin. Ini asalnya tanwin ini. Diubah jadi apa? Nun sukun, ka'ayyin. Ini kebalikannya ya. Baik, lanjut. Itu tadi poin ke
4. Poin kelima, nun sukun ada di tengah atau di ujung kata, sedangkan tanwin ada di ujung kata saja. Sudah selesai. Ini perbedaan nun sukun dan tanwin. Adapun hukumnya ada 4. Kita baca. Qala an-nazim rahimahullahu taala. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Wa hukmu tanwinin, dan hukum tanwin, wa nunin, dan nun, maksudnya nun sukun. Hukum tanwin dan nun sukun, yulfa ay yujad, didapati, ada. Ada 4 di sini, izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Sebagian membaca dengan hamzah wasal pada sini, wa qalbu nikhfa. Sebagian kita ambil yang hamzah qata', wa qalbun ikhfa, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Selesai. Nah, ini tabelnya, bagannya antum sudah faham insyaallah. Ada izhar, nama panjangnya izhar halqi, 6 huruf. Ada idgham, nanti terbagi menjadi 2. Idgham ini ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Jadi ada yang bi gunnah, ada yang bila gunnah. Hurufnya ada 6, yaitu yarmuluna, yarmuluna. Kemudian ada qalb atau iqlab. Al-Imam Ibnu Jazari menggunakan redaksi qalb, wal qalbu 'indal ba, karena al-qalbu afsah, lebih fasih daripada iqlab. Ya. Para ulama banyak yang menggunakan lafaz iqlab. Wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Al-Imam Ibnu Jazari misalkan, afwan, Al-Syekh Sulaiman Al-Jamzuri maksudnya. Di dalam Tuhfah Al-Atfal, Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Nama panjangnya ikhfa haqiqi. Afwan Syekh, settingannya enak yang tadi. Ini terlalu apa namanya? Gemah ya. Yang tadi aja lebih bulat. Oh, di sana enggak dengar ya? Kalau begini lebih kedengaran. Coba tes. Lebih jelas begini atau yang gema tadi? Begini lebih jelas? Oh ya, ini aja. Ana juga lebih enak ini. Lebih fokus suaranya. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada 4 tadi, izhar, idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Kita baca izhar halqi. Fa 'inda harfil halqi azhir. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf al-halq yang keluar dari tenggorokan, maka izharkanlah, jelaskanlah pengucapannya. Ini disebut sebagai izhar halqi. Kenapa namanya izhar halqi? Disebut izhar karena nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas, sedangkan disebut halqi karena hurufnya keluar dari makhraj al-halq. Adapun hurufnya adalah hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani artinya yang ditinggalkan tanpa titik. Jadi enggak ada titiknya. Ainun dan ha tanpa titik. Karena setelahnya ghainun dan kha itu ada titiknya. Istilahnya mu'jamatani. Muhmalah artinya tanpa titik, sedangkan mu'jamah itu diberi titik. Secara bahasa adalah al-wuduh. Adapun secara istilah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan. Jadi ada gunnahnya, hanya saja tidak dipanjangkan. Atau dengan kata lain, tanpa tambahan dari pokok gunnah. Ada aslul gunnah, ada pokok gunnahnya, tapi tidak ditambahi lagi, tidak dipanjangkan. Sama saja. Ketika bertemu salah satu dari huruf-huruf al-halq, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Kemudian perlu diketahui bahwa hukum izhar pada kasus tanwin pasti 2 kata, sedangkan pada nun sukun maka bisa 2 kata atau dalam 1 kata. Nah, nanti kita perlu jelaskan ini karena kalau idgham nanti terjadinya pada 2 kata. Untuk nun sukun pada 2 kata. Taib. Contohnya banyak. Wa yan'auna man adzina ghasiqin idza waqab.
Mudah. Catatannya yang penting ketika mengucapkan izhar, mengucapkan nun sukun atau tanwin pada hukum izhar, maka jangan sampai diputus aliran suaranya. Jangan sampai seolah saktah. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini salah. Seolah saktah. An'amta atau seolah dia sifatnya syiddah, padahal harusnya apa? Tawassut, ngalir sedikit. An'amta, alirkan sedikit. Kemudian berikutnya, yang kedua, jangan ditambah aliran suaranya. Kalau ditambah aliran suaranya jadi gunnah mutawwalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salah juga. Yang ketiga, jangan dipantulkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ketika membaca tanwin tebal, jangan sampai membaca tanwin dengan tebal jika sebelumnya adalah huruf tebal. Contohnya misalkan, ada bisa ngasih contoh? Ada tanwin kemudian ketemu huruf izhar. Khayrun misalkan. Khayrun amirtabu. Khayrun ru tebal. Khayrun amirtabu atau wa arsala alaihim tayran ran ababil. Jangan tayran ran ababil. Wa arsala alaihim tayran. Jadi tipis kan ya? Ron, tanwinnya dibaca dengan tipis. Jazakumullah khairan Syekh. Kemudian memanjangkan harakat sebelum tanwin. Jadi jangan sampai tanwinnya dipanjangkan. Faman ya'mal mithqala dzar atau dzarratin tin khairan yarah ahum khairun run. Nah, ini salah. Memanjangkan harakat sebelum tanwin. Kemudian tidak mengucapkan harakat dhammah ataupun kasrah sebelum tanwin dengan sempurna. Seperti itu. Ahum khairun ru salah. Atau yang kasrah misalkan dzarratin tin harusnya dzarratin tin. Jadi dhammah dan kasrahnya jelaskan. Itu dari beberapa catatan untuk izhar halqi. Yang kedua, kita baca wad-daghim fil lam war la bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kalimatin ka dunya anwanu. Wad-daghim idghama yadghimu sama adghama yudghimu wa adghim sama. Idghamkanlah, masukkanlah. Fil lami saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, warra maupun ra. La bi ghunnatin lazim, harus tanpa gunnah. Harus tanpa gunnah. Jadi untuk nun sukun atau tanwin ketemu lam maupun ra hukumnya idgham bila gunnah, bi ghairi gunnah. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu, dan benar-benar idghamkanlah disertai dengan gunnah yang dipanjangkan pada yuminu, ya waw mim nun. Illa bi kalimatin, kecuali kalau ketemunya dalam satu kata. Kadunya anwanu, seperti kata dunya, ad-dunya banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian anwanu ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Unwan ini tidak ada dalam Al-Qur'an, hanya dalam kata bahasa Arab saja. Kalau yang ada dalam Al-Qur'an 4 kata, ad-dunya, sinwan, qinwan, bunyan. 4 kata ini disebut sebagai izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Taib. Jadi ini hukum idgham. Ana akan berikan tambahan terkait dengan idgham. Jadi idgham tadi berdasarkan keberadaan gunnahnya dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, ketika kita berbicara tentang idgham, maka idgham ini luas. Kita bisa lihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah dari keberadaan gunnah. Jadi keberadaan gunnah idgham dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah. Jelas ya?
Ini yang pertama. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ini pembagian berdasarkan apa? Keberadaan gunnah. Kemudian yang kedua berdasarkan kesempurnaannya. Ketika masuk ke huruf berikutnya, apakah masuknya itu sempurna atau tidak? Berarti apa? Kamil atau naqis. Jadi ini dibagi menjadi dua, yaitu kamil dan naqis. Kamil sempurna 100%, tandanya huruf bertasydid pada huruf keduanya. Sedangkan naqis tidak sempurna, masih meninggalkan sifat bagi huruf pertama. Ada dua kasus kemarin apa? Yang meninggalkan sifat itbaq, ta sukun ketemu ta, dan yang meninggalkan sifat gunnah, yaitu nun sukun ketemu dengan ya maupun waw. Ini dari segi kesempurnaannya. Yang ketiga dari segi makhraj dan sifat. Ada tiga, yaitu mithlain, kemudian mutajanisain, kemudian mutaqaribain. Ini yang ketiga. Jadi ada mithlain sama makhrajnya sama sifatnya, kita sudah pelajari kemarin pada pertemuan dua huruf. Kemudian mutajanisain sama makhrajnya beda sifatnya. Kemudian mutaqaribain berdekatan makhrajnya maupun sifatnya. Kemudian yang keempat, yaitu dari segi harakatnya. Jadi pembagian idgham dilihat dari segi harakatnya. Ada yang shaghir, ada yang kabir. Yang shaghir adalah sukun ketemu berharakat. Sedangkan yang kabir berharakat ketemu berharakat. Nah, idgham kabir ini ada pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Taib. Jadi ketika kita membahas tentang idgham, maka kita bisa lihat dari empat sisi ini. Contoh, dalam satu kasus kita bisa melihat beberapa sisi ini. Faman ya'mal misalkan. Kita sebut ini idgham apa nih? Faman ya'mal. Idgham apa? Idgham bi gunnah benar. Kemudian kita sebut dia sebagai idgham mutaqaribain juga benar. Kemudian kita sebut dia sebagai idgham naqis juga benar, dan kita sebut sebagai idgham shaghir juga benar. Jadi bisa dari empat sisi itu. Hanya saja ketika disebutkan faman ya'mal, maka biasanya yang dimaksud adalah idgham berdasarkan keberadaan gunnahnya. Faman ya'mal. Tapi kalau disebut idgham naqis benar, karena menyisakan sifat gunnah. Disebut idgham mutaqaribain juga benar. Kenapa? Karena nun dan juga ya berdekatan makhrajnya. N dan y, na ya, an ya. Faman ya'mal. Faman ya'mal berat. Faman ya'mal berat. Sehingga faman ya'mal. Jelas? Disebut sebagai idgham shaghir karena memang yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Paham ya? Baik, ini pembagian idgham. Kedua, Anda perlu jelaskan terkait dengan sebab hukum, sebab terjadinya hukum. Jadi kenapa ada hukum izhar, kemudian kenapa ada hukum idgham, kemudian iqlab dan juga ikhfa. Yang pertama, kenapa terjadi izhar? Apa sebabnya kemarin? Taba'ud. Karena berjauhan makhrajnya. Nun sukun ketemu hamzah dibaca izhar, kenapa? Karena makhrajnya berjauhan. Yang kedua, idgham. Nah, idgham ini sebab terjadinya adalah karena makhrajnya sama atau dekat. Sama atau dekat. Sama sendiri bisa jadi tamatsul, sama makhraj dan sama sifat, atau bisa jadi tajanus, sama makhraj beda sifat, atau bisa jadi berdekatan, taqarub. Nah, ini sebab daripada idgham. Jadi kalau ternyata taba'ud, berjauhan, maka pasti dia dibaca izhar.
Kemudian sebab dari idgham adalah tamatsul, tajanus atau taqarrub. Kalau tamatsul pasti idgham, sedangkan tajanus dan taqarrub biasanya idgham. Biasanya. Yang ketiga, sebelum kita ke iqlab, kita ke ikhfa dulu. Karena sebenarnya para ulama ada yang menganggap bahwa hukum nun sukun dan tanwin 3 saja, yaitu izhar, idgham dan ikhfa. Iqlab dimasukkan ke ikhfa. Ya, maka saat kemarin kita kepada pembagian gunnah, masih ingat? Ya, yang termasuk daripada gunnah mutawwalah kamilah yang sempurna, yang dipanjangkan gunnahnya adalah yang bertasydid, berhukum idgham dan berhukum ikhfa. Ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan iqlab, masih ingat kan? Nah, sebagian ulama menganggap hukum nun sukun dan tanwin 3 saja. Izhar, idgham, ikhfa. Iqlab masukkan ke ikhfa. Tapi yang masyhur ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Kenapa terjadi ikhfa? Karena jaraknya apa? Pertengahan, tawassut. Jadi tidak terlalu jauh sebagaimana huruf-huruf izhar dan tidak sedekat huruf-huruf idgham. Jadi jaraknya pertengahan, enggak terlalu jauh sebagaimana huruf-huruf izhar dan enggak terlalu dekat huruf-huruf idgham. Sedangkan iqlab ini hukum tambahan nih. Nah, kenapa dia menjadi hukum yang baru? Ini kita anggap sebagai hukum yang baru. Kenapa? Karena para ulama ada yang menganggap bukan termasuk hukum gitu. Kenapa dia menjadi hukum yang baru? Karena tidak cocok dibaca dengan izhar, tidak cocok dibaca dengan idgham, tidak cocok dibaca dengan ikhfa. Sehingga apa? Diubah. Dia nggak cocok dibaca dengan izhar, tidak cocok juga dibaca dengan idgham, tidak cocok dibaca dengan iqlab. Nah, inilah sebab terjadinya hukum-hukum bacaan. Dan semua itu berasaskan at-takhfif, meringankan pengucapan. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf al-halq, memang paling ringan pengucapannya dengan izhar. Man amana. Kalau dibaca ma amana enggak enak. Idgham. Atau man amana enggak enak. Maka man amana itu yang paling tepat, paling ringan. Al-anhar, enggak bisa al-ahhar atau al-anhar, enggak enak. Kemudian yang kedua idgham, karena memang yang paling enak itu dengan idgham, melebur. Faman ya'mal, enggak enak. Man mana'a, enggak enak. Maka dimasukkan man mana'a. Min waliyin, enggak enak. Min waliyin, enak, lebih ringan. Ikhfa, contohnya misalkan min qabli, kalau dibaca dengan izhar min qabli berat, min qabli enggak cocok, min qabli paling ringan. An salatihim, bukan an salatihim berat, atau as salatihim tapi an salatihim. Jelas? Sedangkan iqlab maka tidak cocok dibaca min ba'di izhar, mib ba'di idgham, min ba'di ikhfa. Maka yang paling ringan apa? Diubah jadi mim. Diubah jadi mim, akhirnya jadi mim ba'di. Paling ringan, paling mudah. Jelas ya? Taib. Ini terkait dengan sebab terjadinya hukum bacaan. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada idgham. Jadi idgham itu di pembahasan nun sukun dan tanwin berarti ini berdasarkan keberadaan gunnah. Ada enggak gunnahnya? Kalau ada gunnahnya namanya idgham bi gunnah, kalau tidak ada namanya idgham bila gunnah. Kemudian yarmuluna, kita ambil yang yarmuluna. Nanti di Tuhfatul Atfal sebagian baca yarmaluna, kita ambil yang yarmuluna. Yarmuluna ay yusri'una al-khuta, berjalan dengan cepat, mempercepat langkah. Dan hukum idgham hanya terjadi pada 2 kata. Ingat ya, hukum idgham hanya terjadi pada 2 kata, baik itu yang tanwin maupun yang nun sukun. Hukum idgham di dalam Al-Quran hanya terjadi pada 2 kata. Karena kalau ketemunya dalam 1 kata seperti ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, maka dibaca izhar. Kenapa namanya izhar mutlak? Kenapa namanya izhar mutlak? Karena tidak muqayyad, karena tidak terikat, atau karena tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan sesuatu. Contoh misalkan izhar halqi, berkaitan dengan makhraj al-halq.
Izhar syafawi berkaitan dengan asy-syafah, yaitu bibir yang merupakan makhraj huruf mim. Maka izhar mutlak ya sudah, secara mutlak dibaca izhar. Udah baca aja izhar gitu, izhar mutlak. Jelas ya insyaallah. Baik. Sudah, harus hati-hati nanti kalau pada kasus idgham bila gunnah wa tsani idghamin bi ghairi gunnah fil lam wa ra thumma karrirannah, nun sukun ketemu ra di sini, maka takrirnya apa? Haluskan, lembutkan. Kita baca mir rabbik shihabar rasada. Nah, antum harus haluskan getarannya. Kemudian untuk nun sukun ketemu ra pada waqila man raq, riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah membaca dengan saktah. Karena saktah, karena berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, maka nunnya jelas. Waqila man raq. Ini kalau membaca dengan saktah pada riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Adapun untuk yang riwayat lain, bahkan Syu'bah atau qiraah yang lainnya yang tidak membaca dengan saktah, yaitu membaca dengan apa? Idraj. Lawannya saktah adalah idraj. Jadi langsung disambung tanpa disaktah, maka berlaku idgham bila gunnah. Wa qila marraq. Demikian. Kemudian untuk idgham bi gunnah, anwanu tadi bukan bagian dari Al-Qur'an. Dia hanya contoh dari bahasa Arab saja. Nah, pengecualian selain daripada yang nun sukun ketemu ya maupun wawu dalam satu kata, maka pengecualian berikutnya adalah nun sukun pada Yasin wal Qur'ani dan nun wal qalami. Maka ini juga dibaca izhar. Meskipun nun sukun ketemu wawu, tapi dibaca izhar secara riwayah. Namanya izhar riwayah. Sudah selesai untuk idgham. Mudah insyaallah idgham. Yang ketiga kita baca wal qalbu 'indal babi gunnatin kadza. Wal qalbu dan qalb. Hukum ketiga adalah qalb. 'Indal ba, saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba bi gunnatin kadza, juga disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau mengatakan watsalithul iqlabu 'indal ba'i miman wa qalbu watsalithul iqlabu 'indal ba'i miman. Seret. Sampai sini ini adalah langkah pertama. Jadi ada beberapa proses. Bi gunnatin seret. Ini langkah yang kedua, ma'al ikhfa'i, disertai dengan ikhfa. Seret. Ini langkah ketiga. Jadi ada 3 tahapan iqlab. Tahapan yang pertama adalah mengubah nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ba diubah jadi apa? Jadi mim sukun. Berarti intinya adalah mim sukun ketemu ba. Ini sama dengan hukum apa? Ikhfa syafawi. Karena sama-sama intinya mim sukun ketemu ba, betul ya? Baik. Jadi tahapannya seperti ini. Yang tadinya min ba'di an ba'aka, diubah dulu nun sukun atau tanwinnya menjadi mim. Menjadi apa? Am ba'aka, mim ba'di. Dan mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim tidak akan terrealisasi kecuali dengan menutup kedua bibir. Nah, maka ketika mengubah nun sukun yang tadinya an, in, un menjadi mim sukun, berarti harus nempel dua bibirnya. Am, im, Jelas ini? Ini poin pertama. Poin kedua, setelah diubah jadi mim, maka disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Mim ba'di. Panjangkan gunnahnya. Am ba'aka. Setelah dipanjangkan gunnahnya, baru ma'al ikhfa'i. Disertai dengan ikhfa. Karena memang ini mengandung hukum ikhfa. Pertanyaannya, yang diikhfakan itu apa? Nun sukun ke ba atau mim sukun ke ba? Yang diikhfakan, yang disamarkan gitu kan, bahasanya disamarkan kan? Yang disamarkan itu nun sukun ke ba atau mim sukun ke ba? Nun sukun atau mim sukun? Jangan bingung kan, tadi tahapan pertama apa? Nun sukun atau tanwinnya diubah jadi mim.
kemudian dipanjangkan gunnahnya, kemudian disertai dengan ikhfa, diikhfakan. Nah, yang diikhfakan ini nun sukun atau mim sukun? Jawabannya apa? Mim sukun. Karena nun sukun udah nggak dianggap kan? Nun sukun kan udah diubah jadi mim, ya sudah. Berarti mim sukun diikhfakan ke ba, kan sama. Ikhfa syafawi juga gitu, mim sukun diikhfakan ke ba. Makanya pengucapan antara iqlab dan ikhfa syafawi sama. Nah, apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah membacanya dengan menempelkan kedua bibir, itbaqus syafatain. Karena untuk mengubah nun sukun menjadi mim tidak akan terrealisasi kecuali dengan menempelkan dua bibir. Itu poinnya. Walaupun ada para ulama yang baca dengan furjah, tarkul furjah, yaitu dengan renggang, mim ba'di. Kalau memang antum dapat dari guru antum dengan furjah, silakan diamalkan. Faqra'u kama ulimtum. Jadi bisa dua-duanya. Kalau mau baca dengan itbaq silakan, baca dengan furjah silakan. Yang penting antum jangan ngada-ngada. Memang dapat dari guru begitu, ya sudah ikut dengan guru, silakan. Hanya saja kalau antum dapat dua-duanya, dari guru A nempel, dari guru B nempel, maka silakan pilih salah satunya. Namun saat memilih antum harus sertai dengan mempelajari hujjah, mempelajari argumentasi dari masing-masing pendapatnya. Jadi saling menghargai, tapi apa? Antum punya prinsip. Ana memilih salah satu, kenapa? Karena ini ana rasa lebih kuat. Jelas ya? Ana pribadi memilih yang nempel. Kenapa memilih yang nempel? Karena alasan pertama dari segi talaqqi wal musyafahah. Yang pertama dari segi talaqqi wal musyafahah. Atau definisi dulu. Dari segi definisi, perhatikan. Iqlab artinya mengubah. Nun sukun atau tanwin diubah jadi mim. Berarti kalau kita baca dengan mim itu belum jadi mim itu. Itu jadi huruf yang enggak jelas, mim ba'di. Mim yang samar. Maka kita mengubahnya jadi mim khalisah, mim yang murni, benar-benar mim ba'di. Itu yang pertama. Nah, definisi daripada iqlab adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim, maka itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan menempelkan kedua bibir. Ini poin pertama. Titik khilafnya biasanya adalah saat menganggap bahwasanya yang kita ubah ini nun sukun atau tanwinnya menjadi mim mukhfah, ya sudah selesai. Kalau memang menganggapnya mim mukhfah, mim ba'di, ya sudah. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua dari talaqqi wal musyafahah. Dari talaqqi wal musyafahah kita dapat dari guru-guru kita dengan itbaq. Ada memang guru yang mengajarkan dengan furjah, tapi ketika dipilih mana yang lebih kuat, ya itbaq gitu. Ada guru juga yang mendapat dari gurunya dengan itbaq. Tapi kemudian ditanya mana yang antum pilih, Syekh? Itbaq. Jadi kenapa alasannya? Dari pertama tadi definisi. Oke, kalau antum mau baca mim ba'di, kenapa tidak dimasukkan sekalian aja ke hukum ikhfa? Kenapa harus jadi hukum baru? Kan kelar. Kalau semuanya hukumnya ikhfa, ya udah kita sepakat bacanya mim ba'di sebagaimana antum. Siap-siap kan ke makhraj huruf berikutnya kan? Itu ikhfa, nun sukun ketemu ba gitu. Itu ikhfa hakiki maksudnya. Tapi ini jadi hukum yang baru. Ngapain harus jadi hukum yang baru? Kalau masih sama aja pengucapannya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dari segi mudah dan susahnya. Dari segi mudah dan susahnya, maka mengucapkan dengan itbaq itu lebih mudah. Tinggal ditempelkan aja mim ba'di daripada mim ba'di. Coba antum praktekkan. Mudah mana? Nempel langsung amba'aka dengan amba'aka. Mudah mana? Nempel kan? Itu yang lebih mudah. Walaupun patokan kebenaran bukan pada mudah ataupun susahnya, tapi benar atau tidaknya. Hanya saja kalau memang ternyata secara definisi sepertinya lebih kuat dan juga berdasarkan talaqqi wal musyafahah, bukan ngada-ngada sendiri, kemudian ternyata lebih mudah ngucapinnya, ya udah pilih itu aja. Paham ya? Taib. Ini alasan kita memilih pendapat yang itbaq. Kemudian ada tadi yang terlewat. Alasan dipilihnya mim sukun untuk menggantikan nun sukun. Tadi kan nun sukun diganti apa? Mim sukun saat ketemu dengan ba. Kenapa harus mim sukun yang menggantikan nun sukun? Tadinya n jadi m. Apa alasannya?
Kenapa bukan jadi huruf yang lain tapi huruf mim? Alasannya karena huruf mim ini menjembatani antara nun dan ba. Dia sama dengan nun dari segi sifatnya, sama-sama punya sifat gunnah, dan sama dengan mim dari segi apa? Afan. Dan sama dengan ba maksudnya dari segi apa? Makhrajnya, asy-syafatain. Jadi sama-sama memiliki sifat gunnah dengan huruf nun dan sama-sama memiliki atau keluar dari asy-syafatain sebagaimana huruf ba. Sinyalnya kayaknya. Yang mana sih? Nah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita kepada ikhfa haqiqi. Kita baca. Likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Likhfa lada baqil hurufi ukhidha. Jadi ikhfa ketika bertemu dengan sisa huruf, ya diambil dari huruf yang tersisa. Ukhidha diambil. Jadi sudah disebutkan pada idhar hamzah ain ha ghain kha, kemudian pada idgham yarmuluna 6 tambah 6 12, tambah satu lagi ba, sudah 13. Berarti 28 dikurangi 13. Kenapa 28 padahal huruf hijaiyah 29? Karena alif enggak masuk hitungan. Alif enggak masuk hitungan. Jadi 28 kurangi 13, sisanya 15. Sehingga sisa huruf ada 15 saat nun sukun atau tanwin ketemu. Salah satu dari 15 huruf ini dibaca ikhfa. Nama panjangnya ikhfa haqiqi. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Maksudnya 'indal baqi. Al-fadili di sini al-baqi. Minal hurufi wajibun lil fadili ay dzil fadl. Yang memiliki keutamaan. Jadi al-fadili pertama al-baqi, yang kedua dzil fadl. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Jadi ada 15 huruf ini. Baik. Sekarang kita langsung kepada praktek pengucapannya saja. Cara pengucapan untuk ikhfa haqiqi, maka yang pertama adalah kita bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Contoh huruf setelahnya ini apa? Ta misalkan. Maka siap-siap ke ta. Ta ta ta. Antum pancing dengan makhraj huruf setelahnya. Ta. Oh berarti di situ. Siap-siap. Ya. Anta. Siap-siap ke situ. Jadi bukan nempel ya, bukan an, ini nempel ini. An nempel. Yang betul anta. Nempelnya saat ucapin ta. An siap-siap. Baik. Anta. Coba. Jadi setelah siap-siap ucapkan gunnah secara sempurna dengan tempo yang dipanjangkan. Jadi gunnah mutawwalah. Anta. Anta. Kemudian yang ketiga, membaca gunnah dengan tipis kalau huruf setelahnya tipis seperti ta, dan membaca dengan tebal saat huruf setelahnya tebal seperti ta misalnya. Al-taqanallahu. Tebal. Baik. Nah, ini mudah insyaallah. Siap-siap ke makhraj huruf setelahnya, kemudian panjangkan gunnahnya, kemudian tipiskan kalau huruf setelahnya tipis dan tebalkan kalau huruf setelahnya tebal. Yang perlu kita ketahui bahwasanya saat kita mengucapkan dengung pada hukum ikhfa hakiki ini, maka kita sudah bisa memperkirakan huruf setelahnya apa. Jadi polanya udah ketahuan. Misalkan seseorang ketika membaca misalkan au, kira-kira apa nih? Alladzina hum au, pasti so. Enggak mungkin au ta maulana, enggak mungkin. So itu tebel dan siap-siap makhrajnya shad. Baik. Sama juga misalkan lidzakari mithlu hadzil ya kan? Enggak mungkin enggak mungkin. Jadi udah ketahuan polanya. Di sini siap-siap ke tha, ya pasti tha itu. Unsa. Jelas ya?
Ini harus kita ketahui. Nah, kita tadi belum mempelajari ikhfa dari segi bahasa. Dari segi bahasa, al-ikhfa lughatan as-satru, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan. Ya, menyembunyikan, menutupi. Seperti firman Allah, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Ukhfiha ay asturuha, sembunyikan. Nah, adapun secara istilah, maksud daripada ikhfa itu adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan kondisi antara izhar dan idgham. Nah, antum perhatikan di sini. Anggaplah di sini A, ini B, ini C. A di sini adalah izhar, sedangkan B-nya adalah idgham. Nah, C-nya ini adalah ikhfa. Jadi definisi ikhfa tadi apa? An-nutqu bi harfin bi sifatin bainal izhari wal idgham. Baik, ini pertama. Seret. Kondisinya antara izhar dan idgham. Antum bisa lihat di sini. Ikhfa itu dia kondisinya antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar, bukan idgham, gitu maksudnya. Tapi ngambil polanya izhar dan ngambil polanya idgham. Makanya kita bikin lingkaran dua tadi dan ada bagian tengah yang diarsir. Ini menunjukkan ikhfa ini. Dia bukan izhar, bukan idgham. Tapi ngambil polanya izhar, ngambil polanya idgham juga. Jelas ya? Baik. Apa buktinya? Arin anit tasydid. Tidak bertasydid. Kalau tidak bertasydid berarti menyelisihi siapa? Menyelisihi idgham. Kenapa? Karena kalau idgham bertasydid. Contoh tadi misalkan min qabli, kalau kita jadikan dia idgham berarti min qabli bertasydid. Sedangkan ikhfa tidak demikian. Jelas ini. Kemudian ma'a baqail gunnah fil harfil awal. Ada gunnah yang dipanjangkan. Taib. Dia ada gunnahnya dan ternyata gunnahnya dipanjangkan. Berarti menyelisihi siapa? Izhar. Ya enggak? Antum perhatikan di sini istilah ini. Maksud daripada ikhfa adalah an-nutqu biharfin. Dalam hal ini adalah biharfin nun sakinah awit tanwin. Bi sifatin, dengan kondisi, dengan kaifiyah bainal izhari wal idgham, antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar, bukan idgham, tapi ngambil polanya izhar, ngambil polanya idgham. Apa penjelasannya? Arin atit tasydid. Dia tidak bertasydid. Tidak bertasydid berarti menyelisihi idgham. Dia bersiap-siap. Ingat ya, bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Nah, ini ngambil polanya siapa? Idgham kan? Idgham kan masuk ke huruf berikutnya. Ikhfa dia ngambil polanya idgham. Dia mau masuk tapi siap-siap gitu loh. Sudah menuju gitu. Tapi belum masuk. Paham ya? Jadi ikhfa ini dia mengambil polanya idgham dari segi bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya, sekaligus menyelisih idgham dengan tidak ada tasydid. Dia tidak bertasydid ya, dia tidak sampai masuk, hanya siap-siap ke situ. Nah, jelas ya. Jadi arin anit tasydid ini mengambil pola idgham sekaligus menyelisih idgham. Ma'a baqail gunnah fil harfil awal, maksudnya adalah mengambil polanya izhar. Izhar ada gunnahnya enggak? Ada. Tapi enggak dipanjangkan. Sekaligus menyelisih izhar. Izhar dia gunnah, memiliki gunnah, hanya saja asul gunnah tidak dipanjangkan. Mafhum sampai sini insyaallah. Baik. Jadi itu tadi yang disebut sebagai ikhfa hakiki. Sudah selesai untuk hukum nun sukun dan tanwin. Alhamdulillah. Kita sekarang lanjutkan untuk mad dan qasar. Jelas kan insyaallah?
Udah pelan-pelan banget nih anak nih, nggak ngebut. Semoga paham. Sekarang babul mad wal qasr, bab mad dan qasr. Definisi daripada mad adalah az-ziyadah. Sebagaimana firman Allah, wa yumdidukum bi amwali wa banin, ay wa yazidkum. Yaitu menambahkan untuk kalian anak-anak dan harta-harta dan anak-anak, bi amwali wa banin. Adapun qasr itu pendek artinya. Kalau tadi mad itu panjang, qasr itu pendek. Mad itu disebut mad minimalnya 2, maksimalnya 6 harokat. Sedangkan qasr dia 1 harokat. Jelas ya? Kalau disebut qasr berarti 1 harokat. Ini yang disebut qasr adalah qasr lawan dari mad. Contohnya, mad itu seperti perumahan. Sedangkan qasr itu seperti kampung. Ini perumahan sendiri, kampung sendiri gitu. Ini nanti dalam perumahan ada rumah 2 harokat, ada rumah 3 harokat, ada rumah 4 harokat, rumah 5 harokat, rumah 6 harokat. Sedangkan untuk yang qasr itu cuma 1 aja. Ya, yang di kampung cuma 1 rumah saja, yaitu 1 harokat saja. Paham insyaallah? Taib. Kenapa kita perlu mempelajari mad? Kemarin sudah disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud saat mengajari muridnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Beliau menegur, meskipun maknanya tidak berubah tapi menegur. Bukan begitu cara Rasul membacakan kepada saya, harusnya dipanjangkan. Bukan fuqara'i tapi fuqara'i wal masakin. Juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana kriteria bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan fihi mad, ada madnya. Maksudnya kalau memang panjang dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Durasi mad. Mad tadi lawan dari qasr. Qasr yang merupakan lawat mad maksudnya 1 harokat. Namun dalam lingkup mad nanti ada qasr lagi. Jadi dalam perumahan mad itu ada rumah namanya qasr juga. Maka qasr dalam lingkup mad itu maksudnya 2 harokat. Makanya ada mad apa? Shilah qasirah. Shilah qasirah. Berapa panjangnya? 2 harokat. Ya enggak? Baca dengan qasr. Mad ini dibaca dengan qasr. Maksudnya 2 harokat saja. Jangan lebih dari itu. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama qasr. 2 harokat, fuwaiqul qasr, di atasnya sedikit daripada qasr, berarti 3 harokat. Tawassut, pertengahan 4 harokat. Fuwaiqut tawassut 5 harokat. Mad atau isba' atau tul. Yang masyhur isba' atau tul. Jadi kalau disebutkan isba' maka itu maksudnya 6 harokat. Kalau pembahasan mad kok disebut isba', baca dengan isba', asbi'. Asbi'il mad, maksudnya apa? Atmim, sempurnakan jadi 6 harokat dengan tempo yang paling panjang. Tul, tuwila misalkan, maka ini maksudnya 6 harokat. Jelas ya? Hafalkan ini. Apa yang dimaksud dengan harokat? Harokat sering diartikan sebagai gerakan tangan, baik itu menutup atau membuka atau mengetuk misalkan. Maka ini takriban lil faham saja. Yang penting antum paham kira-kira seperti itu. Hanya saja kalau lagi sholat jangan dipraktikkan. Waladhdallin atau hitung pakai jari itu, enggak perlu. Harus sudah main ininya, feelingnya. Maka yang dimaksud harokat yang lebih tepat adalah durasi atau tempo untuk mengucapkan 1 huruf berharokat. Kalau disebut 2 harokat berarti durasi untuk mengucapkan 2 huruf berharokat. Kalau 4 harokat berarti 4 huruf berharokat. Kalau 6 harokat berarti 6 huruf berharokat. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan kecepatan bacaan. Ya, maka kalau bacanya cepat ya sudah 2 harokat saat cepat tentunya beda dengan 2 harokat saat lambat. Nah, Maliki yaumiddin lebih cepat ya. Tek tek gitu, tek tek. Tapi kalau yang lambat Maliki yaumiddin tek tek. Ya, jadinya terasa lebih panjang karena memang lambat. Ya. Maka itu disesuaikan dengan sur'atut tilawah. Huruf mad dan lin ini disebut sebagai harfu maddin walinin. Ada 3 huruf yaitu alif, ya sukun dan waw sukun. 3 huruf ini bisa dibaca sebagai mad dengan syarat
alif sebelumnya pasti fathah, pasti ini harus. Sedangkan untuk ya sukun sebelumnya syaratnya kasrah, sedangkan waw sukun syaratnya sebelumnya dhammah. Sebagaimana perkataan daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, apa beliau mengatakan? Di akhir terkait dengan mat itu? Ada nggak di sini? Nggak ada. Beliau mengatakan apa? Yang hafal tufatul atfal? Wal kasru qabla al-ya itu loh. Hafal? Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham. Terus apa itu? Syartun, seret. Syartun. Wal kasru qabla al-ya. Kasrah ada sebelum ya sukun, wa qabla al-wawi dham. Sebelum waw sukun ada dhammah. Syartun, ini syarat. Jadi kalau ya sukun sebelumnya syaratnya kasrah. Waw sukun sebelumnya syaratnya adalah dhammah. Ini syarat. Kenapa disebut sebagai syarat? Karena dia memiliki kondisi yang lainnya. Kalau ya sukun sebelumnya fathah nanti jadi lin. Maka syaratnya dibaca sebagai mat adalah kalau ya sukun sebelumnya kasrah. Sedangkan wa qabla alfin wa fathun qabla alfin yultazam. Sedangkan fathah sebelum alif yultazam, diharuskan. Karena alif tidak memiliki kondisi lain kecuali sebelumnya adalah fathah. Jadi alif supaya bisa dibaca tidak memiliki kondisi lain kecuali sebelumnya fathah. Seandainya ada alif sebelumnya kasrah seperti mi'atu, maka tidak dibaca. Baik, yang menjadi pertanyaan, mi'atu, apa ini artinya? Mi'atun, 100. Kenapa harus ada alifnya ini? Ada yang tahu nggak jawabannya? Dapat hadiah nih, nanti istirahat anak bawa sekalian. Kemarin yang dapat hadiah berapa? Angkat tangan coba, Afwan. Yang kemarin dapat hadiah karena menjawab, antum berapa? Antum dapat ya? Ada teman tadi, antum 2. Nah, siapa lagi? Jangan sampai terlewat ya, antum. Baik, nanti setelah istirahat insyaallah. Mi'atun, siapa yang tahu? Tambah lagi hadiahnya. Kenapa mi'atun ada alifnya? Apa alasannya? Padahal alifnya nggak dibaca juga. Jadinya mubazir gitu ya. Enggak, mubazir. Ada fungsinya ini, ada fungsinya, ada faedahnya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Ayo jangan tawadhu, bukan pada tempatnya nih tawadhunya. Tafadhol. Ada yang tahu? Untuk membedakan dengan minhu. Kita tahu dulu Al-Quran itu botak plontos gitu, gundul plontosnya. Jadi bukan cuman gundul aja. Gundul mungkin masih ada titiknya gitu ya. Ini harokat nggak ada, titiknya nggak ada kan, gundulnya plontos, benar-benar licin gitu. Nah, maka antara ini dengan ini, yang ini maunya mi'atun, yang ini maunya minhu, maka rasmnya sama. Sehingga untuk membedakan yang ini minhu, ini mi'atun, maka rasmnya begini. Nah, paham ya? Jadi rasmnya ini ada alifnya tapi nggak dibaca. Jelas insyaallah. Lanjut. Kemudian 3 huruf tadi dibaca lin kapan? Yang diambil 2 huruf saja, yaitu ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah. Ai dan juga au. Taib. Mat dibagi menjadi 2. Ada mat asli dan mat far'i. Mat asli mat pokok. Ini kayaknya keubah sendiri nih. Ada spasinya. Mat asli adalah mat pokok, yaitu mat yang tersusun dari huruf-huruf mat beserta syarat-syaratnya dan tidak bertemu dengan apa? Sebab. Ini mat asli. Jadi dia tersusun dari keberadaan huruf mat beserta syarat-syaratnya. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, sukun sebelumnya dhammah. Kemudian apa? Tidak boleh bertemu sebab, tidak boleh bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Maka nggak boleh ketemu ini. Karena kalau ketemu hamzah atau sukun, dia menjadi mat far'i. Maka ini disebut sebagai apa? Sebab, yaitu yang menyebabkan mat asli menjadi mat far'i. Sebab. Dan yang dianggap sama dengan mat
asli atau mat tabi'i, mat asli nama lainnya mat tabi'i, dia ana definisikan mat tabi'i atau mat asli adalah mat yang dibaca panjang 2 harakat di setiap riwayat. Di setiap riwayat, setiap qiraat 2 harakat saja, sepakat. Adapun mat badal kan memang 2 harakat kan? Amanu, imanan, utiya 2 harakat. Tapi di riwayat lain, di riwayat Warsh, dia dibaca bisa lebih dari 2 harakat. 4 harakat atau 6 harakat, sehingga dia tidak konsisten 2 harakat, sehingga mat badal tidak dimasukkan kepada mat asli, tidak termasuk bagian mat tabi'i, tapi masuknya ke mat apa? Far'i. Kita akan bahas nanti. Jadi mat asli ini 2 harakat di setiap riwayat, setiap qiraat. Yang termasuk daripada mat asli atau mat tabi'i adalah mat tabi'i harfi. Mat tabi'i biasa itu tersusun dari 2 huruf. Huruf berharakat fathah plus alif. Huruf berharakat kasrah plus ya sukun. Huruf berharakat dhammah plus waw sukun. Itu mat tabi'i yang apa? Asal, yang asli, yang biasanya. Ada mat tabi'i harfi. Kenapa disebut mat tabi'i harfi? Dia bentuknya cuma huruf, tapi sudah bisa dibaca mat sebagai mat tabi'i. Makanya namanya mat tabi'i. Terletak pada huruf muqatta'ah, khususnya pada 5 huruf, yaitu hayyun, tahur, ha, ya, ta, ha, ra. Alif, lam, ra, taha, yasin, hamim. Jelas? Ini namanya mat tabi'i harfi. Kemudian mat iwad. Iwad artinya pengganti. Iwadun sama dengan badal, badal pengganti. Tapi iwad ini dia khusus pada fathatain ketika apa? Waqaf. Sudah 2 poin ini. Fathatain waqaf, fathatain waqaf. Kecuali tak marbutah, Jadi kapan aktifnya? Aktifnya saat waqaf. Mat iwad aktifnya sebagai mat saat waqaf. Contoh, innalil muttaqina mafaza. Aktif sebagai mat iwad kapan? Karena waqaf. Tapi kalau wasal maka tidak lagi jadi mat iwad, tapi berlaku hukum apa? Nun sukun dan tanwin. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Jelas ya? Jadi ini poinnya. Aktif saat waqaf. Panjangnya 2 harakat saja. Kecuali tak marbutah wa syajarah. Baik, wa syajaratan wa syajarah. Lanjut, sekarang mat silah sughra, kecil atau qasirah. Ini 2 harakat. Ini terjadi pada hak dhamir, kata ganti dia laki-laki 1. Hi atau hu. Bisa jadi hi atau hu. Jadi yang pertama mat silah, silah ini artinya silah itu apa sih? Sambung. Berarti ini cluenya dia aktifnya saat kapan? Wasal. Aktifnya saat wasal. Kalau iwad tadi aktifnya saat waqaf. Sedangkan untuk mat silah maka aktifnya saat apa? Wasal. Karena kalau antum waqaf nanti jadi mati itu. La ta'khudhuh, sudah pendek, mati. Dia menjadi la ta'khudhuhu saat wasal. Makanya namanya silah. Sughra karena dia dibaca 2 harakat saja. Qasirah, sughra, qasirah. Pendek 2 harakat saja. Tidak sampai 4 harakat. Terjadi pada hak dhamir yang pertama, la ta'khudhuhu. Yang kedua, hak isyarah, hadhihi. Mana yang diambil? Yang ha atau hi-nya? Hak isyarah itu yang mana? Hah? Yang awal atau yang akhir? Ha atau hi-nya? Hadihi. Hak isyarah yang mana? Hah? Hi. Ikhtilafal ulama. Ada yang ha, ada yang hi. Ha ini namanya ha tanbih, ha utanbih. Ha untuk tanbih. Dhi aja itu lil qarib, dhi. Fadhi, maka inilah ya, ada hanya ditanbih. Ini loh hadi atau hadza at-tanbih. Sedangkan kalau ketemu dengan ka, dzaka itu
Bisa juga tambahin lam, dzalika, itu. Baik. Jadi hanya ini namanya hak tanbih, sedangkan hi, inilah hak isyarah. Hadhihi. Hadhihi maksudnya adalah kata tunjuk dekat untuk perempuan tunggal. Hadhihi bidha'atuna. Kalau perempuan tidak cocok maka feminim. Kalau mudzakkar itu tadi laki-laki maksudnya maskulin. Hadhihi bidha'atuna. Kemudian berikutnya mim jama'. Hati-hati ini. Mim jama'. Mim sukun pada jama', him, hum, tum, kum, itu mim jama' ya. Pada riwayat yang membaca dengan silah, yaitu qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Ja'far, dan salah satu cara baca pada riwayat Qalun. Ingat, pada qiraah ataupun riwayat tertentu saja. Yaitu ketika wasal maka dibaca mat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini disebut sebagai apa? Mad silah sughra. Kaidah untuk mad silah sughra ini adalah yang pertama, sebelum dan sesudahnya tidak boleh sukun. Ini yang pertama. Kaidahnya yang pertama, syaratnya sebelumnya enggak boleh sukun, setelahnya enggak boleh sukun. Contoh, sebelumnya sukun, anhu, maka hu-nya jadi pendek. Harusnya kan hu, tapi karena sebelumnya sukun jadi pendek. Atau setelahnya walahul hamdu, jadi pendek karena setelahnya ada sukun. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, setelahnya tidak boleh ada hamzah. Jadi setelah hak dhamir ataupun yang menyerupainya tadi tidak boleh ketemu hamzah. Karena kalau ketemu hamzah maka jadi mad silah kubra atau tawilah, yang mana hukumnya sebagaimana mad jaiz munfasil. Jelas ya? Ini apalagi kalau dua-duanya sebelumnya setelahnya sukun, min husmuhu, ya udah pendek. Hadhillahu ketemu dengan sukun maka pendek. Nah, hak dhamir ini dibaca sebagai sukun kan harusnya kan hu atau hiya. Ini jadi sukun nih pada riwayat kita. Yaitu di arjih dan fa'alqih. Asalnya arjihu. Sebagian riwayat membaca arjihu, sebagian lagi arjihi. Kita membaca arjih disukun. Fa'alqihi, fa'alqih disukunkan. Secara riwayat seperti itu. Qalu arjih. Qalu arjih fa'alqih. Bedanya untuk yang surah Al-A'raf, wa arsil, syu'ara, wa ba'ath. Gampang hafalnya. Wa arsil, a'raf, arsil. Syu'ara, wa ba'ath, udah. Hafalnya gampang ya. Ini untuk membedakan mutasyabihat. Sudah. Ada dua pengecualian pada hak dhamir. Yang seharusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya pendek dibaca panjang. Ini kan menyelisihi ya, menyelisihi usul. Maka ini biasa juga dimasukkan kepada apa? Bacaan gharibah. Kenapa? Karena menyelisihi usul. Ini bacaan yang asing ini. Kenapa harusnya pendek jadi panjang, yang harusnya panjang jadi pendek? Contoh, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Harusnya karena sebelum hak dhamir itu adalah sukun, harusnya dibaca apa? Fihi muhana. Harusnya pendek kan? Nah, ini pendek jadi panjang. Sedangkan wa in tashkuru yardahu lakum. Harusnya yardahu lakum. Karena sebelumnya enggak ada sukun, setelahnya enggak ada sukun, ya sudah harusnya panjang. Jadi kebalik. Yang harusnya pendek jadi panjang, yang harusnya panjang jadi pendek. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya yang ini pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek? Apa alasannya? Dari sananya begitu. Secara riwayat seperti itu. Tapi ada ahlu hikmah yang akhirnya mengupas ini. Otak-atik akhirnya cocok logi. Ini nih kayaknya jadi panjang, tapi ini nggak ada sandarannya ya. Jadi coba cocok logi aja, ini cocok logi aja. Alasan sebenarnya ya sudah itu. Secara riwayat, tapi secara cocok loginya ini di ayat yang pertama, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
Jadi orang yang melakukan syirik, kemudian yang mencuri, membunuh tanpa hak dan juga berzina, maka mereka mendapatkan dosa. Mereka akan dilipat gandakan azab bagi mereka di neraka di hari kiamat, wa yakhulud fihi, dan mereka al-khuld. Di sini maksudnya al-maqsud tawil. Waktu yang sangat panjang. Jadi al-khuldu jangan langsung diartikan kekal selama-lamanya ya. Kalau kekal selama-lamanya seolah-olah enggak ada potensi keluar. Jadi kalau disebutkan khalidina fiha atau yakhlud atau khalidan fiha, maka maknanya apa? Tinggal dalam waktu yang sangat lama. Saking lamanya enggak tahu berapa. Lama sekali. Tapi ada enggak potensi untuk keluarnya? Masih ada mungkin. Mungkin masih ada. Tapi kalau sudah disebutkan abada, maka ini pasti ini tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi kalau berkaitan dengan dosa, kemudian ada kata abadanya, maka pastikan ini karena syirik. Baik, kalau ada abadanya. Tapi kalau misalkan membunuh mukmin dengan sengaja, dosa besar enggak? Ya, tapi kekal selama-lamanya enggak di neraka itu? Dosa besar itu? Enggak. Kecuali kalau Khawarij baru. Khawarij menganggap dosa besar kekal di neraka. Dalilnya ada loh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu 'adzaban 'azima. Di situ disebutkan khalidan fiha, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dia dimasukkan ke neraka jahanam khalidan fiha, kekal selama-lamanya di neraka. Tuh lihat tuh. Ini dalil kuat orang Khawarij ini. Jadi orang yang melakukan dosa besar kekal selama-lamanya di neraka. Maka bagaimana? Perhatikan ya, kalau khalidina atau yakhlud maknanya adalah tinggal dalam waktu yang lama, bukan selama-lamanya, bukan. Maka untuk pelaku dosa besar ada enggak kesempatan dia untuk keluar? Ada, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada iman ada peluang untuk keluar. Tapi kalau sudah ada abada, ya sudah. Pastikan ini dosanya pasti tentang syirik. Ada syirik di situ. Taib. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sedang murka, marah sama pelaku dosa-dosa tadi, termasuk syirik juga, maka dilipat gandakan azabnya di neraka dan dia kekal selama-lamanya di neraka dalam kondisi terhina. Jadi di sini fihi. Kalau fihi pendek kayaknya dekat ya kan? Fihi panjang, akhirnya jauh. Ba'id, jauh dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi ini cocok logi. Kemudian wa in tashkuru yardhahu lakum, dan apabila kalian itu bersyukur, Allah ridhai syukur tersebut bagi kalian. Nah ini harusnya yardhahu lakum, Allah ridha kan, senang, maka apa? Didekatkan. Jadi pendek dekat. Sekali lagi ini enggak ada dasarnya ya, ini sekadar cocok logi saja. Alasan sebenarnya karena riwayah. Dari sananya begitu. Baik, catatan. Untuk kata nafqahu dan yantahi, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira, dan la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ini bukan hak dhamir. Tapi ini merupakan hak asli dari bentuk kata tersebut. Faqiha yafqahu. Dari kata apa? Faqiha yafqahu. Faqiha yafqahu. Ma nafqahu, kami tidak memahami. La illam yantahi, dari kata apa? Intaha yantahi. Karena ada lamnya majzum dia. Yantahi. Hadfu al-ya, hadfu harfil illah. Jelas? Baik, sekarang kita kepada mad cabang, mad far'i. Mad far'i itu karena bertemu sebab. Entah itu sebab hamzah ataupun sukun. Sebenarnya mad far'i itu ada mad far'i yang sebabnya adalah lafzi, berarti adalah hamzah atau sukun, lafzi. Ada yang sebabnya adalah ma'nawi, makna. Nanti ada mad ta'zim di situ, secara makna saja. Kenapa dipanjangkan lebih dari 2 harakat? Ya secara makna saja, mad ta'zim. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas yang lafzi. Berdasarkan sebabnya, yaitu sebab lafzi, ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Sukun sendiri ada asli, ada arid. Sukun asli, ada sukun palsu. Ini rinciannya. Yang hamzah wajib muttasil, jaiz munfasil, silah tawilah, badal. Nah, badal termasuk mad far'i. Apa sebabnya? Hamzah. Kemudian yang sukun asli mad lazim beserta perinciannya.
Kemudian yang arid ada mad arid lisukun dan mad lin arid lisukun. Kenapa dinamakan dengan lin arid lisukun? Nama panjangnya ada arid lisukunnya untuk membedakan dengan lin mahmuz. Lin mahmuz pada riwayat Warsh. Contohnya syai'in alim. Itu ada lin ketemu dengan hamzah, namanya lin mahmuz. Makanya untuk yang di akhir ini bait khauf itu namanya lin arid lis-sukun. Kita baca. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Mad far'i. Ini maksudnya adalah wal maddu al maddul far'i. Karena biasanya kalau disebut mad itu yang lebih dari 2 harakat. Ini pembahasan pembagian mad far'i ya. Mad asli sudah enggak disinggung. Wal maddu lazimun wa wajibun ata. Ada yang hukumnya luzum, ada yang hukumnya wujub. Wa jaizun dan ada yang hukumnya jawaz. Wa huwa wa qasrun thabata. Dan ada pula yang jaiz yaitu yang boleh dibaca dengan qasr ataupun dengan mad. Wa huwa wa qasrun thabata. Maksudnya wa huwa dengan mad. Jaiz ini dengan mad ataupun qasr. Mafhum ya insyaallah. Jadi jaiz itu bisa dengan maddun wa qasrun infusil itu kalau kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa jaizun maddun wa qasrun. Mad itu lebih dari 2 harakat, qasrun 2 harakat. 2 harakat. Sudah. Jadi pembagian mad far'i itu bisa dilihat dari 2 sisi. Satu, berdasarkan sebab. 2, berdasarkan hukum. Ini yang antum harus pahami ya. Kalau berdasarkan sebab maka ada sebab hamzah dan sukun. Kalau berdasarkan hukum maka ada luzum, wujub dan jawaz. Paham insyaallah? Kenapa disebut luzum? Harus. Luzum itu harus. Harus dibaca pada tingkatan mad paling tinggi. Kenapa harus dibaca pada tingkatan mad paling tinggi? Karena semua imam qiraat ya sepakat membacanya dengan 6 harakat. Tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat. Mereka sepakat dibaca lebih panjang dari mad tabi'i dan sepakat dalam temponya yaitu 6 harakat. Kenapa disebut wujub? Wajib. Wajib dibaca lebih panjang dari mad tabi'i, enggak boleh sama. Jadi dia wajib dibaca mad, enggak boleh qasar. Wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Enggak boleh 2 harakat. Paham? Wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Tidak boleh 2 harakat. Kenapa wajib dibaca lebih dari 2 harakat? Karena para imam qiraat mereka sepakat lebih panjang dari 2 harakat namun berbeda di dalam kadar panjangnya. Ada yang membaca 4, ada yang membaca 5, ada yang membaca 6. Jadi ada khilaf di dalam temponya, tapi sepakat dalam pengkelompokan dia wajib di atas 2 harakat. Jawaz, kenapa disebut jawaz? Karena boleh dibaca 2 harakat dengan kaidah atau dengan ketentuan ya, pada riwayat tertentu atau pada tarik tertentu, dan dia bisa dibaca dengan lebih dari 2 harakat. Nah, ini pembagian mad far'i baik dari sebab maupun hukum. Kita baca. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Baik, falazimun yang pertama adalah lazim yang berhukum luzum. In jaa ba'da harfi mad, jika datang setelah huruf mad, misalkan begini, sakinu halaini, sukun. Sukun di sini bisa jadi sukun mukhaffaf atau musaqqal, musyaddad. Baik itu yang sukun biasa atau sukun yang tasydid. Jelas ya? Jadi mad ketemu dengan sukun dan sukunnya ini asli. Sukunnya asli. Sakinu halaini pada 2 kondisi. Maksudnya 2 kondisi adalah waslan wa waqfan. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Perkataan daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jelas ya? Taib, gampang untuk mad lazim, intinya panjangkan saja 6 harakat selesai. Nanti kalau yang lain antum bisa baca-baca lagi. Insyaallah ini pernah dijelaskan di Tuhfatul Atfal, jadi mudah insyaallah. Kita selesaikan matanya.
Wa wajibun in jaa qabla hamzati. Halaman 239. Muttasilan in jumi'a bi kilmati. Wa wajibun, dan yang berhukum wujub in jaa qabla hamzati, jika datang sebelum hamzah, maksudnya matnya datang sebelum hamzah, muttasilan bersambung in jumi'a bi kilmati, jika keduanya dikumpulkan dalam satu kata. Jadi antara mat dan hamzah ketemu dalam satu kata. Gampang. Jaa yudhi'u misalkan. Dan contoh yang lain, si'at. Panjangnya berapa? Wamdudhu arba'an wa khamsan intasil. Kalau wasol, maka panjangnya adalah 4 atau 5. Sedangkan kalau waqaf, maka tambahkan satu lagi, 4, 5 atau 6. Jadi harus ada tambahan 6. Kapan itu? Saat waqaf. Wa khudhuma, dan amalkan keduanya idza waqafta wastatil, jika engkau waqafkan dan tambahkan dengan tul, yaitu 6 harakat. Kenapa harus ada 6 harakat? Kenapa harus ada 6 harakat? Dari sananya begitu? Iya. Ada alasannya. Jadi nanti kita akan pelajari kaidah aqwas, pakai sin tipis. Aqwas sababain. Jadi kalau ternyata dalam satu kasus ada 2 penamaan, bisa disebut sebagai mat aridis sukun, bisa disebut sebagai mat wajib muttasil. Contoh, maka mana yang diamalkan? Yang diamalkan adalah yang sebab lebih kuat. Muttasil sama aridis sukun, mana yang lebih kuat? Muttasil. Contohnya, antum ketika baca surah Al-Baqarah, contoh, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 6 harakat. Otomatis kan harusnya terus sampai sana 6 harakat kan? Pas tiba-tiba ketemu dengan wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. 4 harakat doang. Boleh enggak? Padahal tadi arid disukunnya 6 harakat. Ketemu wajib muttasil sufaha 4 harakat doang. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus berapa? 6 harakat. Karena wajib muttasil lebih kuat dari arid sukun. Kalau arid sukun saja antum baca 6, maka di sini harus 6. Paham ya? Jadi enggak boleh 4. Maka tambahkan satu lagi ini. Saat waqaf. Taib, sudah selesai. Lanjut sekarang yang mat far'i berhukum jawaz. Wa jaizun idza ata munfasila aw 'arada as-sukun waqafan musjala. Dan mat jaiz yang berhukum jawaz jika datang secara terpisah, yaitu mat dengan hamzah terpisah dalam 2 kata. Mat sendiri, hamzah sendiri. Jadi ini mat jaiz munfasil. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Pada riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Nanti ada kaidah sendiri pada jalur Thayyibah. Jalur Thayyibah yaitu jalur al-fil dalam kitab Al-Misbah. Kita akan pelajari nanti kaidah bagi yang mau membaca 2 harakat pada jalur Thayyibah di belakang nanti insyaallah. Jadi mad jaiz munfasil baca saja 4 harakat sama wajib muttasil sama. Tapi kalau waqaf maka berapa harakat? La a'budu ma ta'budun. Antum waqaf pada la gitu. Berapa harakat? 4 harakat atau berapa harakat itu? La a'budu ma ta'budun. Berapa harakat? Atau yang sering ditanyakan itu biasanya di ini, surah-surah yang akhirnya a belakangnya seperti Sabbihisma rabbikal a'la atau mungkin Al-Lail. Antum bisa lihat di mushaf. Itu sering ditanyakan. Tanda untuk mat wajib muttasil atau jaiz munfasil itu kan ada benderanya begini kan ya. Itu sebenarnya tulisan mat itu. Itu mad. Gitu mad. Maka lama-lama jadi gini kan. Set gitu kayak bendera itu. Itu hasilnya mat, tulisan mat, dibaca lebih 2 harakat. Antum lihat misalkan dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa
illa ma syaa Allah. Itu tansa ada tanda begini itu, seret gitu. Tiba-tiba ada yang baca fala tansa illa ma syaa Allah. Kenapa antum baca begitu? Ini kan ada ininya Ustaz. Oh iya juga ya. Itu maksudnya kalau wasol buat jaga-jaga gitu. Tapi kalau berhenti ya mat tabi'i biasa 2 harakat aja. Fala tansa 2 harakat saja. Jelas ya? Jadi mad jaiz munfasil saat wasal 4 atau 5 harakat. Kalau waqaf maka menjadi mat tabi'i biasa. Aw arada sukun waqfan musjala, atau sukunnya itu muncul, arada jaa ya, atau hadara muncul. Waqfan karena kondisi waqaf, musjala diwajibkan atau mutlaqa musjala. Jadi ada yang sebabnya adalah sukun arid, yaitu mat arid disukun, dan mat lin arid disukun. Panjangnya 2, 4, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pertanyaannya, apakah ketika kita membaca mat arid disukun 2 harakat sampai akhir harus 2 harakat terus, atau boleh kadang 2 harakat, kadang 4 harakat, kadang 6 harakat? Dah ini terakhir nih, kita lewatin aja ini. Antum bisa baca sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah harus 2 harakat terus dari awal sampai akhir satu makro, atau boleh 2, 4, 6? Jadi kalau 2, 2 terus, 4, 4 terus, 6, 6 terus. Gimana? Ada yang tahu? Maujud alladzi ya'rif? Ada yang tahu enggak? Wajah ini cara. Baik, ada yang tahu enggak? Apakah boleh kita 2, 4, 6? Contoh misalnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang 2, kadang 4, kadang 6. Boleh enggak itu? Hah? Enggak boleh. Ada lagi? Enggak boleh. Apa dalilnya enggak boleh kemarin? Wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Lafaz yang memiliki hukum yang sama maka boleh dibaca, harus dibaca secara konsisten. Tapi perhatikan ya, itu bagus tuh, kaidah bagus tuh. Konsistensi pada bacaan. Baik itu huruf, harakat, kemudian kata, ya, hukum-hukum bacaan atau kalimat. Baik. Kita mengenal ada qiraah. Anggaplah qiraah Asim. Kemudian ada riwayah Hafs. Nah, ana ingin bahas di sini. Fokusnya di sini. Jadi bacaan kita adalah riwayat Hafs dan Asim. Jalurnya siapa? Syatibiyah. Asy-Syatibiyah. Nah, jalur Syatibiyah. Artinya, kalau bacaan kita menggunakan jalur Syatibiyah, yang mana ketika mad jaiz kita baca berapa? 4 atau 5 harakat. Maka tidak boleh kita baca dengan 2 harakat. Karena apa? Ini jalur thayyibah. Jelas sampai sini? Jadi jangan sampai antum kadang 2, kadang 4. Ini pada mad jaiz. Ingat, ini pada mad jaiz. Karena beda jalur. Jalur Syatibiyah 4 atau 5, jalur thayyibah 2 harakat saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca 4 harakat, jalur Syatibiyah. Tiba-tiba la a'budu ma ta'budun. Pindah 2 harakat. Ini enggak boleh. Karena pindah jalur. Paham ya? Kalau antum mau 2 harakat, 2 harakat terus. Cuma nanti ada kaidah lain yang harus diketahui. Ada beberapa poin selain berkaitan mad jaiz. Tapi kalau dalam wajah
Wajh itu adalah cara baca yang diperbolehkan pada riwayat qiraah dan jalur tersebut, tarik tersebut. Pada riwayat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah, maka mat arid lis-sukun bisa dibaca dengan beberapa wajah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ya enggak? Paham sampai sini? Maka antum baca 2 benar, 4 benar, 6 benar. Sampai sini paham? Beda tadi dengan majaiz. Majaiz, loh, kata majaiz bisa 2, bisa 4 atau 5. Iya. Itu secara umum di dalam qiraat, bahkan 6 harokat. Tapi dalam riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah 4 atau 5 saja gitu. Kalau antum mau 2 harokat ya nyebrang jalur berarti udahan. Itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ini 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Pertanyaannya kalau ternyata kadang 2, kadang 4, kadang 6 boleh nggak? Gitu. Yang kita tanyakan tadi. Boleh nggak tadi? Siapa yang tetap kekeh nggak boleh? Antum nggak boleh. Tanya. Siapa yang membolehkan? Yang sudah mulai goyah, iya juga ya, ini wajah ini ya, diperbolehkan. Wajah adalah cara baca yang diperbolehkan. Siapa yang boleh? Ya, ada 2 pendapat memang. Ada yang nggak boleh sama sekali. Ada yang membolehkan. Ana termasuk yang menganggap boleh karena wajah ini. Jadi nggak apa-apa. Masih ya boleh lah, kan bahasanya boleh atau enggak kan? Iya enggak? Tapi yang lebih apa ya? Apa istilahnya udah itu? Lebih estetik gitu ya. Lebih estetik itu bacaan itu ya rapi gitu. Kalau 2 terus, 4 terus, 6 terus gitu. Jelas ya? Ya kalau boleh atau enggaknya boleh, boleh aja. Antum tadi kita tiba-tiba 2, tiba-tiba 4, tiba-tiba 6 boleh. Itu masih boleh, itu wajah itu. Jadi wajah itu cara baca yang diperbolehkan ya di dalam torik tersebut. Antum baca dengan 2 benar, 4 benar, 6 benar. Enggak salah, itu enggak salah. Tapi kurang estetik gitu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi bedakan antara boleh atau cocok gitu ya. Cocok ya. Cocok itu bukan masalah boleh atau enggak cocok aja gitu. Enggak matching gitu, enggak matching. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti di sesi berikutnya kita kembali di jam 10.15. Kita bahas tentang al-waqf wal ibtida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.